Selamat malam, detik-detik pencoblosan. Siapa tumbang, siapa menang. Itulah judul yang kami angkat di catatan demokrasi malam hari ini. Karena apa? Karena beberapa jam lagi masyarakat di Indonesia, pilkada serentak akan memberikan hak pilih, hak suaranya menuju ke tempat pemungutan suara 27 November besok. Tapi memang dinamika yang terjadi selama masa kampanye, bahkan di masa tenang, ada saja percikan-percikan yang cukup menyulut kita semua. Meskipun sekarang sudah masa tenang, kami dilarang untuk menyebutkan nama, apalagi nomor urut dari masing-masing pasangan calon. Ya, tapi kita ingin melihat siapakah kemudian para pemimpin 5 tahun ke depan yang mampu membangun dan juga memajukan seluruh daerah di Indonesia, termasuk juga akankah kemudian dua nama besar, Jokowi efek maupun Anies efek ini mampu mendongkrak suara pada saat mereka turun gunung di sejumlah daerah untuk nanti pada saat pemilihan 27 November 2024. Termasuk Presiden ke-8. Itu dia. Yang dalam 1-2 hari sepertinya ada surat sakti, anjuran, imbauan untuk mengajak memilih seperti itu ya. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa sebenarnya banyak faktor kenapa masyarakat memilih calonnya. Bukan hanya elektabilitas, bukan hanya berdasarkan survei yang masih sangat dinamis, tapi ternyata ada bagaimana akseptabilitas yang diterima oleh masyarakat, Maria ya. Semua ditentukan pada esok hari, Andro. Kita tentu mengharapkan masyarakat Anda, para pemilih, hadir ke TPS pada 27 November esok untuk menentukan pemimpin masa depan wilayah Anda. Ini teman-teman mahasiswa sudah punya pilihan untuk besok? Rata-rata KTP-nya mana? Sudah, Jawa Barat, Andro. Jakarta? Jakarta. Siap-siap ya, jari kelingking besok warna ya. Jangan lupa bangun pagi datang ke TPS. Kalau gitu nanti pun dalam diskusi kali ini kami juga menghadirkan sejumlah narasumber tentunya dan juga kami turut melibatkan mahasiswa dari Universitas Budi Luhur Jakarta. Tepuk tangan mana teman-teman mahasiswa? Pemilih-pemilih muda yang sangat berpengaruh pada Pilkada 2024. Tapi saya lihat tampilan Maria kayaknya meriah banget ya. Wah, jelas dong. Kita kan pakai batik dari BHS. Kali ini batiknya bertema apa nih, Andro? Betul, kalau saya batik Jacquard dari BHS. Thank you banget ini BHS yang setiap pekan terus memberikan dukungan untuk catatan demokrasi. Supaya siaran kami lebih semangat. Itu dia, semakin berwarna juga siaran catatan demokrasi kita malam hari dengan pakaian yang begitu menarik dari BHS. Kalau gitu langsung saja kami akan perkenalkan satu persatu narasumber kami sudah hadir bersama dengan kami di studio Catatan Demokrasi. Ada Prof. Leri Aryani, pakar komunikasi politik dari LSPR. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Prof. Tapi warna baju tidak representasi pilihan ya Prof ya? Andro, tolong Andro. Enggak kirain gitu ya. Baru juga pertama ya Prof. Kalau yang ini nampak netral dari warna bajunya ya Andrea. Ada Bung Ngatawi Alzasro, budayawan. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Selamat malam semuanya. Sehat Gus Ngatawi? Alhamdulillah. Warna hitam. Tapi bukan golongan hitam. Nah. Karena ini masa tenang kampanye, jadi kita harus betul-betul menjaga tidak ada penyebutan nama, tidak ada mungkin foto, gambar, visual dari masing-masing pasangan calon. Kami juga sebagai media punya tanggung jawab agar tampilan kita di layar tetap objektif, netral. Bang Hensat, sehat Bang Hensat. Jangan kompor nih malam hari ini nih. Bang Hendri Satrio yang memantau berbagai pilkada bukan hanya di Jakarta tapi juga di sejumlah daerah. Gimana Bang? Alhamdulillah, semoga aman ya, tidak ada gesekan-gesekan. Mantap. Seperti sepak bola kita lah, mudah-mudahan meningkat terus. Betul. Ini kenapa sepak bola sih? Ini koma dulu Bang, Kita koma dulu. Siap. Terima kasih Bang Hendri Satrio. Ya, dan hadir pula di sebelah Bang Hensat ini ada Prof. Ibnu Hamad, pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak Maria. Ya. Terima kasih banyak Prof. Ibnu Hamad ini Sama. yang sangat produktif menulis ini Prof. Ibnu Hamad ini. Itu dia. Kita ingin dengar nanti analisanya malam hari ini seperti apa ya. Kursi kosong Maria di depan Maria ini yang diperebutkan besok siapa ini? Diperebutkan bukan dong. Kita tunggu. Sudah hadir, langsung saja kita panggilin dia. Bung Effendi Ghazali. Monggo masuk, Bung. Selamat malam. Assalamualaikum. Sehat Bang. Kami kira baju merah putih lambang timnas, tapi hari ini variatif sekali ya Bang. Tangkap Netanyahu. Luar biasa. Bukan hanya tangkap Bang, tapi juga hukum mati katanya Bang. Enggak, kita temanya beda Bang. Bukan tema itu ya. Terima kasih banyak Bang Effendi Ghazali. Bung Ege siapa Andro? Kemudian ada Bung Slamet Ginting. Selamat malam Bung Slamet Ginting. Selamat malam Bung Andro. Bang Sehat, Bung, Maria. selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun dari posisi HP Bung Slamet Ginting seperti sudah siap live TikTok sepertinya. Tapi mati nih. Mati, baik.
Kita mau dari DPT terbanyak terlebih dulu. Karena di Indonesia, hadirin dan juga pemirsa, ada sekitar 35 juta daftar pemilih tetap yang ada di Provinsi Jawa Barat. Yang orang Jawa Barat mana? Yang ada di sini yang orang Jawa Barat? Ternyata KTP Jakarta Nggak ada semua. Jakarta, Maria. kebanyakan kalau di sini Andro. Nah, Depok kita boleh. Mantap ini. Ke Gus, boleh Gus melihat dinamika yang terjadi selama masa kampanye, masa tenang, dan besok hari pencoblosan seperti apa, Prof? Ya, jadi kalau kita lihat ya suasana kampanye, suasana sosialisasi, kayaknya orang ini masyarakat ini sudah terbiasa. Karena dari kemarin mereka mulai dari pilpres, pileg, sampai sekarang. Itu ya mereka lihat orang kampanye, lihat orang grubyuk menawarkan visi, menawarkan misi. Rakyat itu kok kayaknya ya sudahlah itu. Dia sudah menentukan pilihan, dia sudah, saya pikir ketika mereka datang, terutama yang di daerah-daerah yang saya lihat ya, Depok, ya DKI, terus kemudian Tangerang dan lain sebagainya. Ya ada kerumunan, ada kumpulan, tapi saya yakin mereka di saat kumpul, saat ketemu, itu sudahlah. Kemarin saya sudah punya pengalaman milih presiden, milih legislatif. Rakyat semuanya saya pikir sudah punya kearifan-kearifan, sudah punya pola pikir, cara pandang untuk memilih. Maka kadang-kadang kita yang di sini ini ngomong ngalor ngidul ini itu, nganalisis ini itu. Padahal rakyat juga sudah punya pikiran, punya pandangan, punya pilihan. Yang itu juga besok akan ditentukan. Pilihannya banyak loh, Gus. Hah? Jawa Barat termasuk yang banyak loh. Iya, Masyarakat bingung gak tuh? Pilihannya banyak, tetapi dia yang dijatuhkan kan cuma satu. Dan itu sudah, kan ada beberapa faktor. Satu, figurnya, kedekatan orangnya. Terus kemudian juga sejauh mana dia selama ini memiliki persepsi terhadap si tokoh itu. Itu sudah selama kemarin itu mereka sudah menentukan lah. Oke, mereka sudah menentukan, Gus. Iya. Oke, di Jawa Barat nampaknya mayoritas mereka sudah menentukan. Tapi Ya, apakah saya pikir budaya tidak hanya Jawa partisipatif untuk kemudian datang ke TPS ini juga tinggi? Kalau Anda Tinggi, lihat? saya kira akan tinggi. Itu akan tinggi. Ya. Hujan Ada loh ini. faktor Justru hujan juga. karena hujan itu mereka akan datang ke TPS rame-rame. Saya berbeda boleh ya, berbeda Ya, untuk boleh. mengatakan, Kalau sangat tinggi. berbeda untuk mengatakan justru yang sekali ini nggak biasa sebetulnya. Kenapa nggak biasa? Karena yang pertama entah siapa yang mengusulkan pilkada serentak itu adanya pada tahun yang sama atau langsung sesudah pilpres. Ya. Coba dicek negara mana yang ada seperti itu. Hati-hati loh. Waktu kami dulu maju itu pemilu nasional serentak. Presiden, DPR, dan DPD gitu ya. Jadi sama sekali itu gak ada kaitannya dengan pilkada serentak. Karena itu keluar dari 5 kotak itu. Bahkan dulu pilkada serentak itu gak ada itu dalam rezim pemilu ya. Kemudian baru masuk rezim pemilu. Nah maksud saya gini, ketika dia bergabung dengan cepat sesudah pilpres, langsung masuk pilkada serentak, justru menjadi biasa-biasa saja itu sebagai akibat, tapi kemudian menimbulkan banyak hal-hal yang mungkin akan kita bahas malam ini dalam catatan demokrasi. Salah satunya, kan nggak bisa misalnya gini ya, seorang mantan presiden, ya tiba-tiba dalam waktu beberapa bulan dia langsung turun jadi influencer misalnya, ya kan? Karena waktunya yang pendek. Seorang presiden yang baru saja pidato, saya akan menjadi presiden buat seluruh rakyat Indonesia. Baik yang memilih saya ataupun yang tidak memilih saya. Tiba-tiba dalam pilkada dia bilang, untuk daerah ini pilih ini ya, untuk daerah ini pilih ini ya. Kalau betul itu terjadi ya, artinya dengan sukarela bukan di bawah permintaan atau apalah gitu. Kan jadi awkward, jadi orang jadi canggung. Nah akibatnya kemudian saya rasa itu, betul itu orang jadinya ya habis pilpres begitu-gitu aja kan. Dan di beberapa daerah memang menunggu persis seperti pilpres. Yang nanti adalah malam-malam ini sampai besok pagi gitu. Apa itu, Bang Egy? Masih itu? laku, itu masih laku. Yang itu Ada tuh hujan. masih laku. Guyuran-guyuran itu masih laku. Masih. Coba Oke. aja. Bung Hensat kenapa geleng-geleng? Hensat habis Apakah puter-puter. kemudian Puter-puter ya. guyuran-guyuran? Saya sama, saya Pertanyaannya masih muter-muter. ada apa masih laku? Bung, Masih ada, masih laku atau masih mau terima gitu kan? Ya kalau terimalah. Ngomongnya ekonomi kita lagi enak. seberapa berpengaruh tapi gitu kan, Bung? Ya, seberapa berpengaruh itu sebetulnya pengaruhnya sangat jelek ya, terutama kalau ada intensi untuk bagi gitu. Ini kan saya kan tadi tuh Bang Eka kan sempat ngomong, ada presiden begini, ada mantan presiden begini, terus dicari pasalnya, kira-kira melanggar atau tidak, kan aneh gitu.
Itu kan nggak usah dicari pasal, buka aja Undang-Undang Dasar 45, sumpah presiden. Sejujur-jujurnya, seluruh-seluruhnya dan seadil-adilnya. Nah habis itu tinggal dinilai, ini adil nggak, ini lurus nggak, gitu kan. Kalau ini nggak adil, nggak lurus, nggak usah dicari lagi undang-undang lainnya. Masa kita hari Minggu nggak ada presiden, ini libur, kan nggak gitu ya. Jadi memang ini sebuah catatan-catatan yang menurut catatan demokrasi, menurut saya perlu dicatat. Jadi artinya besok iya pencoblosan. Kemudian besok iya kita memilih pemimpin-pemimpin daerah. Tapi apakah itu kemudian berpengaruh jelek atau berpengaruh baik kepada kehidupan demokrasi kita selanjutnya? Menurut saya challenge-nya apakah akan membuat kehidupan itu lebih baik? Menurut saya sih. Ya, itu pesimis sekali sih Bung Hensat ini. Bukan pesimis, karena memang begini satu ya. Pilpres itu tidak bisa disamakan dengan pilkada. Kenapa? Karena di pilkada ini tidak ada strategi seperti pilpres. Tidak bisa dipaksakan strategi pilpres itu masuk di pilkada. Jadi artinya kalau kata hakim MK yang dissenting opinion itu, ada pengarahan ini, ada pengarahan itu gak bisa terjadi di pilkada. Kenapa? Meskipun sekarang banyak dipakai cara itu di beberapa daerah. Gak akan jalan, hanya beberapa daerah saja yang menjadi pusat perhatian penguasa. Kalau pusat perhatian penguasa bukan daerah itu, mereka gak bisa. Misalnya contoh Depok, Jakarta nih. Depok, tolong dong kita dibantu masa nih, di Jakarta kurang. Orang Depoknya ntar dulu, urus diri lu sendiri lah. Gue juga butuh masa di Depok, gitu loh. Jadi gak bisa juga tuh, bisa hal seperti itu. Maka kemudian jadi aneh kalau saat ini kan ada perang endorse nih. Di endorse oleh ini, di endorse oleh itu. Tapi kita yang ada di sini nih berdelapan nggak pernah endorse ya? Enggak, aman. Enggak, warna bajumu juga tidak ya nih. Di sini tawaran ada endorse mungkin Bang Hensat, tapi ditolak semua kayaknya. Kita lebih pilih endorse produk lah. Kira-kira gitu. Oke, kalau Bung Gending, silakan Bu. Ya memang kalau kita lihat fenomena pilkada serentak 2024 ini, kalau dalam ilmu politik itu terlihat memang ada fenomena politik kartel, di mana politik kartel ini ditujukan pada seseorang yang punya potensi untuk menang dan juga kepada partai politik yang berpotensi untuk menang itu diganjal. Nah inilah yang kemudian kalau menurut Profesor Jeffrey Winter, inilah yang kemudian menjadi cikal bakal oligarki politik. Di mana kemudian kekuasaan mengendalikan demokrasi sedemikian rupa sehingga dinamika demokrasi itu akhirnya tidak sesuai dengan harapan. Artinya harapan itu hanya ada pada penguasa yang kita ketahui bersama, misalnya ada seorang tokoh yang dimatikan karena berpotensi untuk menang untuk tidak maju dalam pilkada. Kemudian juga ada partai politik yang kemudian dibiarkan sendiri untuk tidak maju. Ada ya Bang Ginting ya? Tentu ada. Itu bukan isapan jempol, ada tapi itu ya. Ada kemudian perubahan aturan main threshold akhirnya bisa maju, maka kemudian partai ini hidup kembali. Nah inilah tokoh potensial dan juga partai potensial ini yang kemudian bersatu melawan oligarki politik. Inilah yang disebut, yang seperti saya bilang tadi, fenomena kartel politik sedang terjadi dan ini bisa disebut sangat brutal karena kemudian tidak ingin terjadi, artinya demokrasi ini akhirnya hanya demokrasi seolah-olah. Jadi demokrasi prosedural saja, tidak substantif. Nah inilah fenomena yang akhirnya rakyat akan melihat bahwa ada raksasa yang harus dilawan. Nah tapi dalam kenyataannya oligarki politik yang tergabung dalam sebuah koalisi itu ternyata tidak mudah untuk bergerak. Jadi semakin banyak partai politik yang bergabung ternyata banyak kepentingannya. Bung Selamat Ginting, apakah maksudnya dengan banyaknya mesin partai politik, karena sekarang sepertinya ada ketimpangan. Iya. Ada calon yang diusung 8-10 parpol, sedangkan lawannya hanya satu partai politik saja. Iya. Itu jadi jaminan tidak? Kami juga tidak ingin narasi yang dibangun, kok kesannya pesimis, nggak ada calon-calon potensial di pilkada tahun 2024 sesaat lagi. Kita akan kembali usai jeda berikut ini hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.